Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor yang dimana umurnya ini seumuran Genjet ya adik-adik. Alias Nupo Jet, yang dimana motornya ini mesinnya suaranya ngericik dan mau di bore up juga. Buset dah, orang sepele pokoknya mah. Oke, mau tahu nggak di bore up keberapa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Mari kita dengarkan suara mesin ngericiknya terlebih dahulu. Itu mas 10 kali lipat lebih berisik dari mbak Jepang ya Dade. Iya. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkar perbodian duniawinya dan mari kita lihat kondisi karburatornya sama-sama. Untuk karbunya ini Dai masih menggunakan yang standar dan kondisi ini masih aman sentosa ya Dade. Nanti hanya perlu dilakukan pembersihan. Beralih ke bagian permesinannya, kita copot dulu bagian headnya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi noken AC ini Dai masih menggunakan yang standar, kondisinya aman. Tapi nanti akan kita lakukan pergantian karena mau dilakukan penyesuaian bore up untuk noken AC ini. Untuk pelatuknya Dai masih menggunakan yang standar dan kondisinya juga aman sentosa. Begitupun juga dengan per klepnya, ini standar, kondisinya juga aman dan klepnya juga masih standar, kondisinya hanya burik wajar pemakaian tapi aman ya guys. Dan untuk headnya ini sendiri ini aman sentosa ya guys ya. Dai masih menggunakan yang standar, nanti akan kita lakukan body polish. Nah, untuk businya Dai sudah menggunakan merek Champion. Anjay, Champion kayak baju ya guys ya. Kondisinya udah gosong yang bikin motor jadi nggak enak, bisa bikin berebet dan susah nyala ya. Solusinya kudu ganti baru. Dan untuk blok ini Dai masih menggunakan yang standar dan kondisinya baret ya Dade, akibat usia dan olinya pernah habis atau olinya tuh KW gitu guys, yang bikin mesinnya ngericik. Nah, dan ngebul tipis dari knalpot ya. Solusinya ini harus dilakukan pergantian baru gitu. Otomatis pistonnya ini juga ikutan baret ya guys ya. Nah, kebetulan banget karena pengen bore up jadi aman-aman aja gitu guys. Kita lakukan pembore-upan aja nantinya. Oke, untuk tonjokan ketengah ini Dai masih menggunakan standar tapi ini udah ambles ya guys ya. Nah, ini salah satu penyebab suara motor yang ngericik gara-gara si tonjokan ketengah ini ambles nih besti. Selanjutnya mari kita beralih ke persivitian duniawinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi kipas pulihnya ini Dai masih menggunakan yang standar dan kondisinya ini aman ya guys. Untuk rumah rollernya juga masih standar dan kondisinya ini aman sentosa ya Dade. Untuk rollernya juga masih standar dan kondisinya masih aman. Terus slidernya ini udah kendor yang bikin CVT-nya ngericik ya. Solusinya ganti baru ya, biasalah slider begini mah. Terus versi CVT-nya juga masih standar, kondisinya juga aman. Dan kampas gandanya juga masih standar, kondisinya juga aman. Dan persentriknya standar juga masih aman juga. Tapi tidak dengan pulley slidingnya, ini udah diganti pakai Mio ya guys ya. Kondisinya aman tapi sealnya ini bocor yang menyebabkan olinya itu melebar dan performanya otomatis turun ya. Solusinya ganti baru ya Dade, sealnya aja. Terus untuk mangkok CVT-nya Dai masih menggunakan yang standar, ini udah kemakan karena usia yang bikin motor kurang responsif dan gampang geredek ya. Solusinya kita ganti baru nanti pakai punya Mio sekalian, kita upgrade CVT sekalian ya guys. Dan yang terakhir dan paling penting adalah panduannya ini masih standar, kondisinya aman sentosa ya gengs ya. Overall motor ini tuh sehat walafiat lah, hitungannya cuma blok sama beberapa part CVT aja yang rusak gitu guys. Aman sentosa pokoknya. Oke, langsung saja kita edukasikan part-part apa aja nih yang rusak dan part-part apa aja yang sehat di motor ini. Dan bisa dibilang motor ini tuh sehat sentosa. Jadi kita hanya meminta izin untuk melakukan bore up di motor ini ya guys kepada ownernya.
Tentunya kita bubuhi sedikit edukasi tipis-tipis lah supaya ownernya tuh ada gambaran terkait kesehatan motornya ini. Oke, langsung saja mari kita pisahkan antara rangka dan permesinannya. Dan ini dia gambaran permesinan sudah terpisah dari rangkanya ya guys. Nah ternyata mountingnya ini oblak ya guys, karena bos mountingnya itu udah hancur kemakan usia, yang bikin mountingnya itu oblak dan motor jadi goyang ya. Solusinya kita ganti bos mountingnya nih besti. Nah guys, ini namanya bos mounting ya? Iya nih, pecah nih. Bos mountingnya udah pecah ya guys ya, yang menyebabkan motornya jadi goyang kayak tadi tuh. Nah jadi untuk si bautnya juga Bar nih. Copot. oh copot. Nah ini kita ganti penyeluput tuh beda dan nggak ada. Ya Jadi- kotak ya bentukannya ya. Iya. Nanti ganti pakai punya Mio sama bautnya kita ganti. Nah, jadi nanti bakal kita lakukan pergantian pakai punyanya si Mio guys. Dan bautnya juga kita ganti karena emang punya Nuvo itu susah. Nggak ada. Terus selanjutnya karena bunyi ngericik itu kemungkinan besar ada suara dari kruk Asia. Di sini mari kita lakukan pembongkar pada kruk Asia dan mari kita lihat kesehatannya. Untuk kondisi kruk Asia ini masih standar tapi udah oblak di bagian bearing ya, bikin mesin tuh ngericik ya kan, benar kan? Jadi solusinya kudu dilakukan pergantian pada bearingnya. Setelah langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya ya guys. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada area persifitian duniawinya. Nah, untuk bearing kruk as yang rusak tadi, di sini kita ganti baru menggunakan koyo dan aspira ya tadi. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si bearing kruk asnya ini ya guys. Dan ini dia gambar ketika bearing kruk asnya sudah dilakukan pemasangan ke kruk asnya. Anjay, just king just par. Setelah dirasa aman, langsung saja kita lakukan pemasangan kruk asnya ke crankcase-nya ya guys. Dan ini dia gambar ketika kruk asnya sudah terpasang dan crankcase sudah terakit kembali nih besti. Nah untuk bos mountingnya ini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha no WKWK. Langsung saja kita lakukan pemasangan dan ini dia penampakan ketika bos mountingnya sudah terpasang dengan baik. Sekarang mountingnya udah nggak oblak lagi ya guys. Ora sepele. Just king just par. Oke. Untuk bor rapid di sini kita gunakan RX7 Racing yang 54 mili andalan kita. Langsung saja mari kita pasangkan blok seta ini ke crankcase-nya ya guys. Selanjutnya tidak lupa untuk bagian headnya. Di sini kita lakukan porting polish untuk menyesuaikan asupan bahan bakar untuk motor bor up ini ya guys. Dan ini dia hasilnya, just king just par. Tidak lupa kita lakukan skirt clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk seal clap di sini kita pakai Suzuki dan loken Asia kita pakai RX7 Racing tipe T1 dan pair clap kita pakai RX7 Racing yang 34 yang medium ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan pada bagian headnya. Dan ini dia ketika headnya sudah terakit secara keseluruhan, just king just par. Langsung kita pasangkan ke tempat dimana mereka berasal ya tadi. Nah untuk tonjokan ke tengah di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha Thailand anjay. Dan ini dia gambar ketika tonjokan ke tengah sudah terpasang dengan rapi. Terus untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngok andalan kita ya tadi. Nah pas mau kita lakukan pemasangan pada bagian persifitiannya, ownernya minta dicek bagian rasionya karena udah ngiung. Nah ternyata rasionya beneran udah kena ya guys ya, yang bikin motornya tuh ngiung dan performa mesin tuh turun ya guys ya. Solusinya kudu dilakukan pergantian. Oke, jadi rasio dan aspulinya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha no WKWK ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada si rasionya ini. Nah untuk pulley setnya di sini kita pakai ini yang lama tapi sudah kita lakukan pembobotan, tapi sorry ya guys tidak ketek. Dan untuk slidernya kita gunakan Yamaha ya guys, dan rollernya kita pakai RX7 Racing ukuran 8 gram dan persifitinya kita pakai RX7 Racing yang 1000 rpm dan persentriknya kita pakai RX7 Racing yang 800 gram. Tidak lupa untuk kampas gandanya udah no debat pakainya Daytoni ya guys. Langsung saja kita lakukan perakitan secara
keseluruhan pada persifitiannya. Nah, untuk mangkok KD sini kita pakai FCC dan udah kita lakukan bor dan pengkartelan ya guys. Kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persifitiannya. Dan untuk oli gardannya di sini kita gunakan Yamaha Lube andalan kita. Langsung saja kita lakukan pengisian pada oli gardannya dan ini dia. Trot! Oke, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Cell Advance andalan kita. Langsung saja kita lakukan pengisian dan ini dia. Cur! Langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada bak CVT-nya dan mari kita beralih ke perkarburatorannya guys. Ya, kita lakukan perakitan karburator ya. Sudah kita lakukan bersihkan hingga protolan terakhirnya ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada karburatornya ke tempat dimana mereka berasal. Mari kita cek sound. Nah, kita cek bagian filternya dan untuk kondisi filternya buset, nah ini masih aman sentosa ya guys. Tapi ini bukan ori ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada box filter udaranya ini. Kita lakukan pemasangan body-bodinya secara keseluruhan dan langsung saja mari kita test drive. Oke guys, sekarang kita melakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Jadi motor ini tuh masuk di jam 8.30 dan sekarang kelar di jam 17.55. Jadi sebenarnya motor ini kelar tadi sore ya guys ya. Cuma karena pergantian komstir nggak ikut. Pergantian komstir kita tadi nggak tag karena kita fokus di permesinannya aja tadi. Oke, kurang lebih kayak gitu guys. Dan sekarang maghrib ya guys ya. Waktunya kita sholat maghrib ya guys ya. Jelas. Oke guys, motor udah pulang ya guys ya. 0,8 masih 0,8 lah. Sama oli gardan. Pakai gardan. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana, terus motornya apa bang? Nama Nandi Krisna dari Indramayu. Wih, jauh banget ya Iya, bang ya lumayan. dari Indramayu. Motor Indramayu nih guys. Oke, jadi keluhan sebelum kesini tuh apa ya sih bang? Keluarnya awalnya bunyi ini ya, bunyi ngelitrik dari mesinnya. Oh, ada dari bunyi-bunyian mesinnya. sama paling lemot aja sih, lemot karena kan motor tua juga ya. Benar, motor benar. Juga. Makanya pengen di refresh lagi aja, makanya servis besar. Kalian sampai ke 54. Oke bang, jadi tadi kan udah kita lakukan servis besar, terus Ya. udah kita ganti juga part-part yang udah rungkat. Ya. Nanti kalau misalnya ada kendala apapun, abang bisa langsung komplain aja bang ke WA yang udah kita sediakan ya bang ya. Oke. Jadi abang juga nggak bakal ngerugi ngeluarin uang sebanyak itu kalau kita nggak tanganin, karena di Ya. sini kita bakal tanggung jawab sepenuhnya bang. Oke. Oke, jadi tadi gimana bang? Setelah di test drive hasilnya gimana? Setelah di test drive sih jauh kali ya, jauh dari awalnya ya, dari awalnya awal. lemot, ditarik dikit juga, pokoknya payah lah. Udah payah. Sekarang sudah jauh lebih enak lagi lah. Udah aman berarti permasalahan udah terselesaikan ya bang ya? Masalah udah hilang, bunyi-bunyi Oke. listrik, bunyi aneh udah nggak ada. Oke. Oke bang, sekarang menurut lu gimana servis dan pelayanan di Johan Garage? Servisnya sih awalnya sih ini aja ya, karena kan booking jadi harus ada effort lebih aja gitu. buat Benar. bookingnya. Iya. Dari Indramayu ke sini Iya, bang. dari Indramayu ke sini nunggu 1 bulan lah. Oke. Cuman kalau dari pelayanan sih enak lah, puas Enak banget ya? lah. Ruang Oke. tunggunya nyaman, Nah. walaupun dari pagi sampai sore juga nyaman lah. Udah AC. Terus mekaniknya juga asik-asik, seru-seru, nggak pelit ilmu. Benar bang. Oke bang, kalau kayak gitu semoga motornya awet dan kalau mau nambah spek bisa langsung datang ke sini lagi bang. Dan yang terakhir apa bang? Salamnya bang? Salam, Jos Ngeng, Jos Pak. Oke, thank you bang. Thank you.
Oke guys, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Gak lu klik loncengnya, gua kedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.